Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Kembali bersama saya Kristi Diana dalam Dialog NTB Bicara. Hari ini Dialog NTB Bicara menyapa Anda dari Kabupaten Sumbawa. Tentunya dengan tema Sinergi Membangun Nusa Tenggara Barat dari Kabupaten Sumbawa. Dan saya juga telah bersama Wakil Bupati Sumbawa. Kita sapa beliau terlebih dahulu, Ibu Hajah Dewi Noviani SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya di sini juga telah hadir Kabak SDM Polres Sumbawa, yaitu Bapak Kompol Bahtiar. Assalamualaikum Bapak. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita bersama yaitu pakar ekonomi, yaitu Bapak Dr. Dedi Heri Wibowo SSI MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik-baik. Baik, sehat tentunya ya? Sehat. Baik. Dan pemirsa, tentunya pada hari ini kita akan membahas bagaimana kontribusi dari Kabupaten Sumbawa untuk sinergitas membangun Nusa Tenggara Barat. Saya menuju pertama ke Wakil Bupati Sumbawa, ingin menanyakan bagaimana kabar Sumbawa saat ini, Ibu? Alhamdulillah, kabar Sumbawa baik-baik saja ya, Pak Dokter ya. Karena dari dulu kami selalu bersinergi dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya potensi-potensi sumber daya alam kita di Kabupaten Sumbawa ini cukup bagus potensinya. Yang pertama di bidang pertanian, di mana kita ketahui di Kabupaten Sumbawa ini punya lumbung padi. Yang kedua jagung, dan bahkan di NTB yang terbesar Kabupaten Sumbawa hampir 6.500 ton per tahun jagung, dan kita tahu dasar untuk pakan peternakan itu berasal dasarnya itu dari jagung, sehingga diolah dan lain sebagainya untuk pakan ternak kita, baik itu unggas maksudnya ayam dan lain sebagainya. Dan potensi yang tidak kalah lebih menarik lagi di pariwisata, kita punya potensi alam di Pulau Moyo. Siapa yang nggak kenal Pulau Moyo ya, mendunia. Di sana itu ada air terjun Mata Jitu dan pernah didatangi oleh Lady Di. Terus yang kedua kita punya konservasi alam wisata laut yang Wilsik ya, hiu paus yang memang luar biasa, terbesar di Indonesia itu yang kedua, karena potensinya di sana itu hampir 105 Wilsik hiu paus yang sudah dicip, sehingga mungkin di mana dia tempat berenang, dia kita dapat lihat kemana kedalamannya. Yang tidak kalah penting lagi dengan adanya pariwisata, baik itu di Pulau Moyo, Mata Jitu maupun di Kecamatan Terano, Desa Labuan Jambu di Teluk Saleh, sehingga kita sangat optimis bahwa Sumbawa ini mendunia. Baik, luar biasa sekali tentunya kabar kita dengar dari Kabupaten Sumbawa sangat baik dan luar biasa sekali Ibu Wakil Bupati. Kalau boleh tahu apa visi misi dari Kabupaten Sumbawa ini sendiri Ibu? Ya, alhamdulillah visi misi saya bersama Pak Bupati Haji Mo, yaitu visi misi Sumbawa Gemilang yang berkeadaban, di mana visi misi ini sangat membuat 10 program unggulan Haji Monovi yang memang kita ketahui ini berkelanjutan. Karena kita tahu di masa pandemi hampir 2 tahun, dari tahun 2020-2021 bukan hanya di Sumbawa yang merasakan, tapi semua Indonesia. Ya, salah satunya potensi yang perlu kita sama-sama memviralkan atau mengajak masyarakat bukan hanya di Indonesia tapi di dunia untuk datang ke Kabupaten Sumbawa. Baik, kita sama-sama sudah mendengar apa itu visi misi dari Kabupaten Sumbawa. Saya menuju selanjutnya kepada Bapak Kabak SDM Polres Sumbawa. Tadi kita sudah mendengar kabar dari Kabupaten Sumbawa. Kalau kabar mungkin lebih spesifik dari keamanan di Kabupaten Sumbawa bagaimana Bapak? Kalau di Sumbawa pada akhir ini cukup kondusif semua. Memang rata-rata kasus tidak ada kasus yang terlalu menonjol.
kecuali ada kerawanan-kerawanan tertentu yang ada di Sumbawa berdasarkan histori, tapi itu bisa kita antisipasi. Oleh karena itu ya Polres Sumbawa harus berbenah. Ditambah dengan kasus-kasus kepolisian secara umum terjadi di wilayah Indonesia ini, jadi kami ya dengan moto tangguh, jadi tanggung jawab, unggul dan harmonis. Mau tidak mau kita harus hadapi apapun tantangan yang akan terjadi di masyarakat. Jadi sebagai bentuk sinergi kami dengan pemerintah, ya tentu ya kita komunikasi yang lebih bagus, lebih aktif, kemudian kita kolaborasi, saling percaya, kita bangun kerjasama yang maksimal dalam rangka membangun bukan hanya Sumbawa atau NTB, tapi secara utuh kita lihat membangun Indonesia secara umum. Saya kira itu dulu. Bisa dapat disimpulkan bahwa kabar keamanan di Sumbawa adalah kondusif Ya, sejauh kondusif. ini Bapak ya? Alhamdulillah kondusif. Ya, kita sudah mendengarkan dari Ibu Wakil Bupati, dari juga Polres, sekarang kita menuju ke pakar ekonomi ini. Bagaimana kabar perekonomian di Kabupaten Sumbawa? Ya, kalau kita lihat sepanjang tahun ini perekonomian Kabupaten Sumbawa dalam situasi yang sangat kondusif dalam pengamatan kami. Artinya di satu sisi terlihat ada pertumbuhan yang signifikan karena tadi didorong oleh potensi yang ada yang dapat dimaksimalkan. Misalnya tadi Ibu Wabu menyampaikan potensi Kabupaten Sumbawa di sektor pertanian. Nah, sepanjang tahun ini luar biasa dari usaha masyarakat di sektor pertanian ini, hasil panennya sangat bagus, baik dari komoditas padi, jagung, ya, kemudian memberikan pendapatan yang sangat mencukupi bagi masyarakatnya. Terlihat dari data statistik, nilai tukar petani di Kabupaten Sumbawa ini ya di atas 100, bahkan sampai 120 pada komoditas tertentu. Artinya bahwa memang lebih banyak hasil yang diperoleh daripada biaya yang dikeluarkan di sektor pertanian. Nah, ini sangat penting karena sebagian besar masih perekonomian Kabupaten Sumbawa ini bertumpu pada sektor pertanian. Jadi kalau pertaniannya sehat, bergairah, maka perekonomian Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan ikut bergairah. Nah, yang kedua, kan ada sedikit pengaruh inflasi akibat kenaikan terutama bahan bakar minyak yang diumumkan pemerintah pada awal September yang lalu dan diikuti oleh kenaikan ongkos transportasi terutama baik udara maupun darat sebagai implikasinya. Nah, ternyata dari 2 bulan terakhir ini inflasinya memang cukup tinggi. Tetapi kita lihat ada upaya ya yang sinergis, koordinasi yang sangat kuat antara pemerintah daerah, provinsi maupun nasional untuk menekan dampak dari inflasi ini, baik melalui bantuan sosial yang tersalurkan secara lancar. Kita lihat penyaluran bantuan sosial tunai secara langsung, baik yang dari BLT maupun yang kompensasi BBM di Kabupaten Sumbawa ini berjalan lancar. Kemudian ada sempat juga ada riak-riak tentang kenaikan LPG gitu. Nah, kita lihat pemerintah Kabupaten Sumbawa cukup sigap untuk mengantisipasi kelangkaan LPG melalui koordinasi mereka dengan misalnya Pertamina. Dan kita dengar juga Bupati Sumbawa sempat bertemu dengan Dirjen Migas dan mereka mendapatkan kuota LPG, kenaikan kuota LPG. Artinya ada upaya-upaya yang intensif, pemerintah daerah ini menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi untuk menekan dampak-dampak dari inflasi. Jadi alhamdulillah sekarang ini perekonomian masih fine, baik-baik, sehat-sehat saja. Nah, ini yang kita berharap akan terus dirasakan bagus oleh masyarakat secara keseluruhan. Kira-kira Mbak. Namun tadi saya mendengar bahwa di sektor pertanian ternyata biaya pengeluaran tuh lebih banyak ya? Bukan, penerimaannya. Penerimaan. Ya, terlihat dari NTP, nilai tukar petaninya, yang lebih dari 100, angka 100, indeks 100 itu. Artinya penerimaan mereka hasil penjualan produk komoditi
pertanian ini lebih besar daripada biaya yang Bisa dikeluarkan. dikatakan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu juga penghasilan dari Ya. Kabupaten Sumbawa. Masih menjadi penopang utama dan masih positif memberikan kontribusi bagi pendapatan keluarga. Berarti di antara sektor-sektor yang ada potensi daerah Kabupaten Sumbawa ada sektor pertanian, pariwisata dan sebagainya, yang paling banyak untuk menjadi sumber pendapatan Kabupaten Sumbawa ada di sektor pertanian, Bapak. Betul. Kalau kita lihat statistik, misalnya nilai PDRB, produk domestik regional bruto, memang hampir 43% ini berasal dari sektor pertanian. Pertanian dalam artian luas, itu tanaman pangan, perkebunan, peternakan juga termasuk di dalamnya, dan perikanan, serta kehutanan. Walaupun di Sumbawa ini ada sedikit kehutanan. Nah, yang agak sedikit memang terpukul sekarang ini dengan adanya penyebaran PMK, penyakit mulut kuku, Ya. itu memang di sektor peternakan. Ya, karena agak tersendat penjualan ternak keluar daerahnya. Itu mungkin yang agak tersendat. Terima kasih gambaran kabar ekonomi dari Kabupaten Sumbawa, Bapak. Saya kembali lagi kepada Ibu Wakil Bupati Sumbawa. Terkait tadi potensi daerah yang sudah diutarakan oleh Ibu, saya tertarik untuk membahas tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Sumbawa. Tadi sudah dijabarkan ada di Pulau Moyo, terus juga ada yang ikan paus hiu itu, Ibu ya. Itu bagaimana? Apakah itu menjadi salah satu kekuatan di Kabupaten Sumbawa menjadi potensi daerah pariwisatanya? Oh iya, terima kasih Mbak Kristi. Ya memang itu salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu potensi di bidang pariwisata, karena nggak semua orang punya laut Teluk Saleh itu punya hiu paus ya. Nah ini yang perlu dijaga, dan kita bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Indonesia agar sama-sama untuk cagar wisata kita khususnya di hiu paus ini perlu dilestarikan. Begitu juga yang saya rasa di NTB ini mungkin hampir semua kabupaten punya air terjun ya Mbak, tapi berbeda-beda. Keunikan di Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa ini, yang pertama pernah didatangi oleh Lady Di, sampai Mick Jagger gitu ya Pak, Mick Jagger. Dan kalau artis orang Korea, kalau artis-artis lokal banyak lah, maksudnya di Indonesia kami hitung hampir Luna Maya, terus dan lain sebagainya, Nikita Mirzani, dan namun yang membuat kita bangga itu ya airnya ini yang potensi yang luar biasa. Ada gunung apa namanya? Ada tingkatannya. Tingkatan-tingkatannya, dan air terjunnya nggak sih terlalu tinggi, tetapi suasana alamnya itu yang memang betul-betul alami. Kalau bahasa sekarang original. Iya, jadi masih sangat, orang mungkin yang berkunjung ke sana merasa ini sebagai Ya, private air terjun ya. betul, karena yang ke sana itu penuh dengan naik ojek, liku-likunya, jadi memang terasa sekali bahwa ke sana itu jalannya belum begitu bagus. Terkait infrastruktur untuk perjalanan menuju ke tempat wisata, apakah sudah baik atau bagaimana, Ibu? Kalau dibilang baik sih belum baik ya, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi lagi Mbak, baik yang ada di pusat, provinsi maupun di Kabupaten Sumbawa, untuk sama-sama kita perbaiki sesuai dengan skalanya ya. Maksudnya mana yang harus dikerjakan haknya kabupaten kita kerjakan, mana yang pusat maupun yang ada di provinsi. Saya ingin bertanya sekali lagi kepada Ibu Wakil Bupati, apa yang menjadi keistimewaan potensi daerah di Kabupaten Sumbawa yang mungkin berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Nusa Tenggara Barat? Saya bilang semuanya sih punya potensi plus dan negatif, tetapi saya rasa yang pertama di Nusa Tenggara Barat kita yang terluas ya wilayahnya. Di Nusa Tenggara Barat itu yang pertama. Yang kedua, kita punya banyak pulau-pulau kecil. Yang tidak kalah penting lagi ya tadi itu, kalau lihat di TV atau ke Jakarta, ke Siwut itu kan akuarium gitu, lihatnya kecil-kecil, ini langsung melihat wujud aslinya. Wujud aslinya. Luar biasa, itu jadi pembeda ya, bahwa ternyata Sumbawa ini memiliki salah satu juga yang terbesar ya ininya,
nomor 2 di Indonesia setelah Papua. Baik. Dan ikan hiu paus ini ikan yang terbesar di dunia. Panjangnya itu yang biasa itu sekitar 4 meter dan bisa sampai 15 meter. Yang tidak kalah penting lagi beratnya Pak sampai 15 ton. Satu ikan. Satu ikan 15 Ya, ton. 15 ton. Itu besar Ya. sekali berarti ya. Besar banget. Iya, baik. Nanti bisa sama-sama, itu yang Ayo, keunikan. ayo, baik, kita harus ke sana seperti itu Harus. melihat ya. Ya Ayo, baik, Ibu mari. Wakil Bupati, terima kasih. Sekarang menuju ke Bapak Kabak SDM Polres Sumbawa. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Wakil Bupati bahwa daerah Sumbawa ini merupakan daerah yang mungkin terluas di Nusa Tenggara Barat ya. Nah, apakah itu menjadi salah satu tantangan juga bagi Polres Sumbawa untuk menjaga keamanan di daerah potensi-potensi yang berkaitan dengan pariwisata? Di Sumbawa bukan hanya luas, tapi penduduk juga beraneka ragam. Iya. Suku manusia yang ada di Sumbawa. Dengan suasana seperti itu, tentu langkah-langkah yang kita lakukan juga sudah ada. Bagaimanapun kita harus akui, apapun bentuk kehidupan manusia apabila tidak aman, itu tidak akan bisa jalan, termasuk pariwisata. Kemarin memang sempat di Teluk Saleh ada terekspos, ada orang yang secara berkerumun. Barangkali langkah-langkah itulah yang kita antisipasi, kita komunikasi dengan pemerintah desa untuk dibuat sebangsa awik-awik atau aturan-aturan tertentu, aturan adat, sehingga ada dibatasi pengunjung dengan pola-pola tingkah yang mereka bawa dari luar, sehingga tidak terpengaruh dengan situasi adat wilayah setempat. Kemudian yang kedua, di seluruh Sumbawa, di semua desa kita tempatkan anggota polisi di situ. Kalau dulu namanya Polmas, kemudian jadi Babin Kaptipmas yang teradopsi dari Koban, Jepang. Dan diharapkan kehadiran polisi di situ mereka memahami ini si rumah ini apa isinya, siapa penghuninya, udah tahu berapa kepemilikan barangnya, sehingga gampang terdeteksi. Sehingga terjadi permasalahan di masyarakat, Babin Kaptipmas kita lebih awal kita hubungi. Di dalam penyebaran itu ya kita tidak ada kendala sebenarnya. Hanya barangkali yang situasional tiba-tiba terjadi ya tidak bisa kita pungkiri memang itu. Tapi kalau yang bisa kita antisipasi kita sudah siapkan anggota-anggota kita untuk menyebar di seluruh wilayah untuk menyadap semua informasi sekecil apapun di masyarakat untuk kita olah di Polres. Tinggal langkah-langkah kita apabila perlu kita komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan Koramil, dengan Kodim, ya kita bangun kebersamaan untuk bisa kita sikapi bersama. Berarti sudah ada ditempatkan ya anggota-anggota Polres Sudah. di titik-titik pariwisata yang ada di Sudah Kabupaten semua, Sumbawa. Jadi sehingga untuk menjaga ya, untuk juga meminimalisir kejadian tidak diinginkan tentunya. Ya, insyaallah. Baik. Sudah semua. Baik, saya menuju ke pakar ekonomi kita. Tadi kita sudah mendengar ya, sektor pariwisata kan merupakan salah satu juga bisa dikatakan unggulan dari Kabupaten Sumbawa. Nah, apakah bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat perekonomian yang ada di Kabupaten Sumbawa? Iya, kalau kita lihat memang sektor pariwisata secara makro, secara keseluruhan belum terlalu tinggi dia memberikan kontribusi dalam perekonomian Kabupaten Sumbawa khususnya. Nah, cuma ini potensial karena pertumbuhannya cukup bagus ya dibandingkan sektor lain. Karena dia walaupun kecil share-nya masih di bawah 5% ya, tetapi pertumbuhannya cukup bagus ya, yang terkait dengan sektor pariwisata ini. Dan pariwisata ini mempunyai potensi untuk menyerap lapangan kerja yang banyak ya. Jadi meskipun dia relatif paling tidak misalnya relatif sedikit mengeluarkan modal bagi masyarakat yang akan terlibat di situ, paling ya keramahan yang diperlukan dengan skill-skill yang sangat terbatas lah. Tetapi kalau itu dikemas dengan baik, kemudian pariwisata ini di Sumbawa ini bisa nyambung dengan pariwisata yang ada di Lombok, yang ada di Bali, yang ada di NTT misalnya di Labuan Bajo, ya, menjadi sebuah destinasi wisata ya, yang bisa saling terhubung, terkoneksi gitu ya. Maka saya pikir Kabupaten Sumbawa potensial sekali untuk menjadi penunjang destinasi super prioritas yang ada di sekitarnya. Ya, seperti di Labuan Bajo, ya, seperti yang ada di Mandalika, ya, ada di Bali gitu ya. Itu menjadi penghubung ya yang akan menyemarakkan
destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara ini. Saya pikir itu posisi strategis. Apalagi yang disampaikan oleh Ibu Abu. Ada keunikan di Kabupaten Sumbawa ini, hiu pausnya, kemudian Teluk Salehnya. Teluk Saleh itu, Profesor Rohmin Dahuri, itu adalah teluk yang paling kaya di Indonesia, bahkan menjadi akuarium terbesar, akuarium dunia, yang di situ kaya sumber daya kelautan, dan itu bisa menjadi pusat studi, penelitian gitu ya, dengan potensi yang ada. Oleh sebab itu, pariwisata yang bisa disuguhkan ke depan oleh Kabupaten Sumbawa tidak hanya pariwisata alam, budaya, tetapi juga bisa jadi edukasi. Kita lihat misalnya sekarang ini di Kabupaten Sumbawa punya pondok pesantren, Diamalela namanya, satu kawasan yang sangat indah di bawah kaki Gunung Utuk. Di sekitar-sekitarnya itu ada air beling, ada pemandangan alamnya yang indah. Jadi kalau ini digabung wisata edukasi dengan wisata alam menjadi satu destinasi wisata ke depan, maka ini menjadi suguhan yang menarik. Baik. Ya, ini yang menjadi agenda pemerintah ke depan, harusnya mengkolaborasikan potensi-potensi yang ada ini agar bisa disuguhkan menjadi paket wisata yang menarik. Baik, ini menarik sekali untuk kita bahas. Namun kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap dalam Dialog NTB Bicara. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Cukli buatan Lombok sudah dikenal hingga mancanegara. Tenun merupakan warisan leluhur kami hingga kini tetap terpelihara dan menjadi kebanggaan kami. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam Dialog NTB Bicara, masih di Kabupaten Sumbawa. Kita menuju ke Ibu Wakil Bupati Sumbawa kembali. Terkait tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali ternyata potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa ini sendiri. Namun yang ingin saya tanyakan, Ibu, bagaimana kesiapan dari SDM di Kabupaten Sumbawa ini? Kita kan tentunya tidak ingin SDM-nya menjadi hanya penonton tentunya di Sumbawa. Ya, alhamdulillah semakin
tahun ya, dengan adanya teknologi, semua ada digitalisasi dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Sumbawa nggak hanya diam ya, tapi kita selalu bekerja sama dengan provinsi maupun di pusat dengan memberikan bantuan beasiswa. Kalau di Mataram itu ada, di provinsi itu ada NTB Gemilang, beasiswa NTB Gemilang. Di Kabupaten Sumbawa kami juga memberikan beasiswa Sumbawa Gemilang. Itu salah satu, bahkan anak-anak didik kita itu yang punya potensi bukan hanya di bidang formal saja, akademisi, tetapi di bidang kesenian dan lain sebagainya, kita juga memberikan ruang beasiswa kepada mereka. Jadi bukan hanya beasiswa di lokal, maksud di Indonesia, bahkan sudah bisa go internasional ke luar negeri. Tentunya itu menjadi salah satu fasilitas pemerintah ya, fasilitas untuk meningkatkan kualitas SDM di ya, Kabupaten melalui Sumbawa. bansos di bidang di Kesra. Ya, luar biasa Nah, sekali. itu salah satu potensi untuk anak-anak kita ini, generasi emas ke depan, untuk berani keluar dari zona aman, merasa di lokal ini mungkin lebih aman, tetapi kita coba belajarnya itu ke luar negeri. Baik. Dan sudah dicoba ke Malaysia. Ya. Dan pulang-pulang tentunya kan akan dapat memberikan kontribusi untuk Kabupaten Sumbawa sendiri ya. Untuk kedepannya, biar untuk ada keberanian bahwa anak-anak kita juga bisa bersaing juga dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Baik, saya menuju ke pakar ekonomi kita, Bapak Dokter. Ya, kita sudah mengetahui bahwa selama COVID-19 ini kan tentunya menurut data BPS ditujukan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia itu meningkat pada saat COVID-19. Apakah itu juga berpengaruh di Kabupaten Sumbawa ini Bapak terkait tingkat kemiskinan? Ya, memang secara langsung karena perekonomian kita agak stagnan pada saat terkena pandemi COVID itu, maka ada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan miskin itu, ini yang akan terdampak langsung. Sehingga memang secara nasional dan juga terjadi di Kabupaten Sumbawa itu tingkat kemiskinan itu bertambah. Ya. Terakhir atau paling tidak tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa itu mencapai 13,65%. Ya. Sedangkan di NTB 13,9%. Jadi memang agak sedikit lebih rendah persentasenya dari NTB, tetapi masih di atas rata-rata nasional yang 9%. Nah, ini yang menjadi tugas berat, saya pikir, pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat di Provinsi NTB, di Kabupaten Sumbawa, bagaimana mengentaskan kemiskinan ini dari kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kalau kita lihat, ya, masalah kemiskinan ini memang yang paling mendasar ini adalah mengentaskan masyarakat kita ini dari kemiskinan ekstrim. Ya, kemiskinan ekstrim ini bisa dikatakan kemiskinan yang masyarakat ini sulit mengakses untuk kebutuhan dasar mereka, seperti seperti pangan terutama ya, makanan, kemudian perumahan, kemudian pakaian ya, kemudian layanan sosial, pendidikan, kesehatan yang mereka dapatkan itu yang masih sangat terbatas bagi mereka. Oleh sebab itu, ini yang harus menjadi concern ya pemerintah dan pemangku kepentingannya, bagaimana bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Dan seharusnya tidak hanya kita bebankan masalah kemiskinan ini pada pemerintah saja, harus juga seluruh elemen masyarakat, harus bahu-membahu, karena kemiskinan itu ada di sekitar kita. Di sekitar rumah kita ada, misalnya kita melihat dari kondisi rumah tetangga kita, ada yang tidak layak gitu ya, maka seharusnya kita bisa bergotong royong, membantu, misalnya ada kepedulian dari tetangga, RT, RW, itu untuk bersama-sama membantu mereka. Itu bisa menjadi salah satu, mungkin walaupun tidak permanen, membantu masyarakat keluar dari jurang kemiskinan ekstrim. Nah, oleh sebab itu ya yang menjadi filosofi masyarakat kita ini kan gotong royong. Ya, ini yang harus mungkin bersama-sama terus kita
gelorakan bagaimana agar melawan kemiskinan ekstrim ini dengan semangat gotong royong kita. Bahkan penduduk Kabupaten Sumbawa misalnya beragama Islam, ya, memang sebagian besar ini, ya bisa dengan pendekatan keagamaan melalui sedekah, infak, zakat mereka bisa disisihkan untuk mengatasi kemiskinan ini. Nah, saya pikir itu mungkin kita masih punya agenda besar untuk mengatasi kemiskinan ini, tetapi harus kita bersama-sama, ya, pemerintah juga semakin tajam dengan program-program penanggulangan kemiskinan, tapi juga peran serta masyarakat juga harus ada di sana. Baik. Kalau Pak sendiri melihat apakah ada kebijakan pemerintah dari Kabupaten Sumbawa sendiri untuk menangani kasus kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumbawa? Ya, kalau kita lihat pemerintah Kabupaten Sumbawa punya program-program yang dihajatkan untuk menanggulangi kemiskinan. Contohnya di pendidikan, ya, pendidikan dari keluarga miskin itu memang tidak ada lagi pungutan beban biaya-biaya yang mereka tanggung. Di kesehatan, ya, saya dengar Kabupaten Sumbawa sudah hampir 100% menerapkan layanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakatnya. Jadi ada program untuk membantu misalnya masyarakat miskin ini yang terkena musibah sakit, ya, di rumah sakit mereka akan ditanggung biayanya oleh pemerintah baik ke pelayanan dasar sampai dengan rujukan. Kemudian juga saya dengar ada program bedah rumah misalnya juga dilakukan, ada bedah rumah. Jadi mereka rumah-rumah yang kumuh, yang tidak layak huni, ya, diatasi dengan program-program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, itu semua saya lihat program-program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Meskipun dari jumlah masyarakat yang miskin mencapai sekitar 62.000, ini kan juga cukup banyak, ya, dengan tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Tentu upaya bersama ini yang perlu dilakukan. Ya, mungkin itu gambarannya. Terima kasih banyak, Ya. Bapak. Berbicara tentang kemiskinan tentunya tidak terlepas dari kasus stunting, ya. Sebagai kita tahu bersama bahwa kan salah satu penyebab stunting adalah kurang gizi. Ya. Ya, kurang gizi kronis. Nah, bagaimana Ibu Wakil Bupati terkait status stunting yang ada di Kabupaten Sumbawa? Ya, alhamdulillah stunting di Kabupaten Sumbawa ini angka secara statistiknya udah menurun dari angka 10,8 menjadi 8,6, ya, persentasenya. Dan alhamdulillah bulan September Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan lomba percepatan penurunan angka stunting. Dan kembali lagi Kabupaten Sumbawa menjadi terbaik pertama dalam rangka penurunan angka stunting, ya. Caranya kami memberikan penurunan angka stunting, tadi bilang gizi buruk atau apa, ya, kurang gizi, tetapi orang yang pendek belum tentu stunting. Tapi ketika orang stunting intinya pendek, ya, maksudnya ukurannya. Nah, mulai kami punya komitmen bersama stakeholder, ada Bapeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, berikut juga dengan Dinas KB, BKKBN dan lain sebagainya, untuk sama-sama kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Mungkin ada yang pranikah, memberikan edukasi, begitu juga dengan usia subur, ya, begitu juga dengan melibatkan masyarakat, ada tim penggerak PKK. Terus tentang PKK ini baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa, dan inti tadi bilang komitmen anggaran dana desa itu bisa untuk menggunakan di dalam apa istilahnya memberikan sosialisasi tentang stunting. Baik,
artinya itu salah satu juga prestasi ya, karena menjadi terbaik pertama untuk penurunan angka stunting di Sumbawa, dan sudah terbukti tadi sudah turun dari 10,8 menjadi 8,6 ya angka stunting di mudah-mudahan Sumbawa. 2023 dengan sama-sama tadi disebutkan oleh Pak Dr. Dedi, kita gotong royong bersama-sama, walaupun kembali lagi refocusing lagi. Jadi kita juga ikut merasakan, tetapi dengan semangat gotong royong, insya Allah kita bisa melaksanakannya dengan baik. Baik, saya menuju ke Bapak Kabak sekarang. Ini terkait hal yang sedang menjadi isu hangat di Indonesia. Kita mengetahui bersama bahwa polisi saat ini sedang mendapat ujian berat ya Bapak ya, terkait citranya ini sedang dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana ini di Polres Kabupaten Sumbawa terkait tetap untuk mempertahankan marwah dari polisi itu sendiri untuk membuat masyarakat tetap percaya kepada kepolisian? Iya. Jadi sebelum saya bahas ke sana, barangkali perlu saya sampaikan lebih awal bahwa keberadaan polisi di Sumbawa ini pada prinsipnya mendukung atau selalu menunjang segala bentuk program yang dicanangkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun ke provinsi maupun Kabupaten Sumbawa. Tidak sedikit anggota kami yang sengaja kita didik, kita ajar, berikan pemahaman bagaimana untuk memberikan pendidikan di pondok pesantren. Kalau pemerintah daerah sibuk masalah pertanian, anggota kita didik, kita latih mereka bagaimana menjadi pelopor pertanian di wilayah masing-masing. Kemudian di Sumbawa ini ada hampir 800 anggota polisi. Hanya sebagian kecil aja di Polres. Di 800 itu hampir 50-50 anak daerah, ada yang Sumbawa, baik itu Sumbawa Barat atau Sumbawa, yang tugas di Sumbawa. Sehingga dampak dari sana yang terjadi secara nasional sangat sedikit di sini. Karena malu, mau bilang apa? Ini yang jadi polisi adiknya dia, kakaknya dia, masa mau bilang sembarang? Nah, jadi di samping itu juga di sisi lain, secara mental kita setiap hari, terjadwal, kita berikan pemahaman kepada anggota untuk tidak terpengaruh dengan situasi yang terjadi secara nasional. Fokus saja kita di Sumbawa. Sehingga syukur alhamdulillah sampai saat ini di Sumbawa ini dalam keadaan kondusif, anggota juga tidak terekam yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melanggar aturan. Walaupun barangkali ya sedikit-sedikit pasti ada lah, tapi tidak terlalu menggema sampai besar-besar. Ya, di prinsip nilai sekali ya keberadaan Polres Sumbawa selalu mendukung atau selalu mengamankan kebijakan bupati, kebijakan diberikan oleh pemerintah, kita selalu beriringan bersama-sama. Terima kasih. Bisa dikatakan masyarakat Kabupaten Sumbawa ini masih percaya ya kepada kepolisian Sumbawa. Kira-kira begitu. Kalau di tempat lain barangkali sebut begitu polisinya lewat ini. Kalau di sini tidak ada. Alhamdulillah. Karena kita di sini Sumbawa itu berbeda dengan situasi. Saya kebetulan orang Sumbawa juga. Ya kita pahami mereka lebih mendahulukan perasaan, kemudian secara familiarnya juga lebih kental di Sumbawa. Kalaupun ada barangkali hanya nyeleneh, pasti ada salah satu dua orang yang nyeleneh, tapi lebih umum ya kita biasa harmonis di Sumbawa, baik masyarakat dengan pemerintah maupun dengan polisinya sendiri. Baik, terima kasih Bapak Kabak SDM Polres Sumbawa. Saya menuju ke pakar ekonomi kembali. Ini tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Wakil Bupati terkait refocusing anggaran. Nah, seberapa dampaknya refocusing anggaran itu terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa, Bapak? Ya. Jadi kalau dalam literatur ekonomi, kita lihat ada komponen belanja pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau di rumusnya itu ada faktor G, itu adalah government expenditure, belanja pemerintah. Nah, semakin besar nilai G ini, maka semakin bagus mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tepat nilai G ini, artinya semakin dia bisa menjadi stimulus mendorong pertumbuhan ekonomi, maka semakin bagus dia. Artinya ada dua sekarang ini pengaruh belanja pemerintah. Satu sisi magnitudenya, besarannya. Yang kedua adalah efektivitasnya. Nah, saya melihat dengan kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, memang ditujukan agar anggaran yang terbatas itu bisa efektif, ya, mengatasi masalah yang dihadapi pemerintah saat itu.
Saat itu kan kita masih menghadapi pandemi COVID-19, ya. Oleh sebab itu pemerintah mengarahkan ke sana belanjanya supaya efektif mengatasi, misalnya saat itu karena banyak yang terkena infeksi COVID, maka untuk penanganan kesehatannya. Kemudian ada masalah-masalah yang ditimbulkan dari pandemi itu, orang nggak bisa bekerja, harus di rumah saja, maka belanja pemerintah diarahkan bagaimana untuk bantuan sosial gitu ya, supaya ya dapur keluarga ini tetap mengepul walaupun mereka tidak bekerja. Nah, refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu diarahkan untuk mengatasi persoalan itu. Nah, di sisi lain ya tidak hanya efektif lagi, tetapi juga besar. Oleh sebab itu refocusing itu untuk memperbesar belanja yang memang diarahkan untuk mengatasi masalah itu. Nah, tapi akibatnya memang pasti ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Mungkin sektor-sektor lain yang tidak menjadi prioritas gitu ya, akhirnya menjadi berkurang anggarannya. Seperti tadi itu misalnya pariwisata. Kebetulan juga pandemi kan nggak ada orang yang datang berpariwisata, maka pasti anggaran pariwisata itu mengecil dia. Kemudian ada yang lain-lain juga yang mungkin tidak penting seperti perjalanan dinas misalnya, itu berkurang sama sekali. Nah, seperti itu yang menyebabkan refocusing pada saat itu menjadi efektif mengatasi masalah. Tetapi seiring dengan teratasi masalah di bidang kesehatan itu, sekarang ini kita masuk ke fase pemulihan ekonomi. Maka anggaran itu harus mulai bergeser lagi. Bagaimana menstimulus ya pertumbuhan ekonomi sehingga ya kita bisa kembali lagi pulih seperti sedia kala, bahkan lebih bagus mungkin kualitas pertumbuhannya. Itu mungkin kira-kira gambaran dari refocusing anggaran, dampaknya khususnya di Kabupaten Sumbawa kita melihat ya ada pengaruh signifikan untuk mengatasi masalah. Ke depan kita berharap belanja pemerintah ini bisa mendorong pertumbuhan ekonominya, mengatasi tadi kemiskinan yang ada. Ya. Baik, terkait pulih perekonomian ini bisa dikatakan targetnya kapan bisa kita katakan pulih ini Bapak? Ya, kalau kita lihat ya pemulihan ekonomi ini memang sekarang ini masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID ini berkembangnya ada varian-varian. Terakhir itu ada varian baru, EXB katanya. Ini yang menjadi penghambat pemulihan ekonomi. Jadi karena kita ini memang dalam situasi masih ini, pemerintah belum mencabut status pandemi COVID ini, maka pemulihan ekonomi ini ya akan itu aja faktor yang mengeremnya masalah pandemi ini. Tetapi saya lihat ya, masyarakat atau pemerintah ini juga tidak terlalu kaku melihat situasi itu. Ya seperti kehidupan kita mencari jalannya sendiri-sendiri untuk tetap survive. Jadi walaupun status pandemi ya masyarakat, pemerintah juga pada situasi tertentu kita longgarkan. Makanya kita bisa menyelenggarakan FSGP dengan hiruk pikuk dan alhamdulillah tingkat COVID juga nggak meledak gitu kan. Kayak sekarang banyak aktivitas-aktivitas UMKM misalnya setiap hari Minggu di Samota, Jalan Samota itu selalu ada aktivitas UMKM di sana ya masyarakat beraktivitas hampir normal lah. Ya alhamdulillah tingkat pandemi juga nggak tinggi. Nah itulah yang menyebabkan kita tetap optimis pemulihan ekonomi itu akan terus berlanjut meskipun secara resmi pemerintah tidak mencabut status pandemi itu. Baik, nanti kita akan bahas lagi tentang COVID ini, tentunya berbicara tentang COVID-19 kita akan bertanya terkait capaian vaksinasi yang ada di daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Dialog NTB Bicara.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi, geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Cukli buatan Lombok sudah dikenal hingga mancanegara. Tenun merupakan warisan leluhur kami, hingga kini tetap terpelihara dan menjadi kebanggaan kami. Pemirsa, masih dalam dialog NTB Bicara di Kabupaten Sumbawa. Tadi kita sudah membahas tentang COVID-19. Selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana capaian vaksinasi yang ada di Kabupaten Sumbawa? Mungkin boleh dibantu oleh Ibu Wakil Bupati? Terima kasih Mbak. Alhamdulillah vaksinasi yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa yang pertama, vaksin yang pertama ini sudah melampaui target lah, sudah 96,19%. Vaksin kedua mencapai 18,16% dan vaksin ketiga
36,73%. Ini semua atas kerjasama dan memaksimalkan peran lintas sektor dari Polri, TNI, camat, kepala desa, dan tim penggerak PKK. Baik, tentunya ini gotong royong bahu-membahu ya untuk capaian vaksinasi ini. Baik, saya ingin bertanya ini Ibu terkait ini kita akan membahas terkait sport tourism. Ya, ini bagaimana kesiapan Kabupaten Sumbawa menjadi sport tourism di Nusa Tenggara Barat? Ya, karena belajar dari pengalaman yang kemarin dilaksanakan motocross Grand Prix yang luar biasa mendunia, yang tidak kita menyangka, yaitu MXGP yang dilaksanakan 24 sampai 26 Juni 2022 dan kita sudah berkontrak 5 tahun. Mudah-mudahan tahun 2023 yang berada di Samota ini, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa insya Allah akan lebih baik lagi, dan kita mengevaluasi yang kemarin mungkin dari segi tempat lokasinya, dan mudah-mudahan ini semua kerjasama antara legislatif dan eksekutif agar tanah yang tadinya yang tahun ini kita masih dipinjamkan, mudah-mudahan di tahun 2023 pemerintah Pemkab Kabupaten Sumbawa bisa membeli tanah yang ada di Samota untuk kegiatan sport tourism yang dilaksanakan tanggalnya kemungkinan 24 sampai 26 Juni 2023 dan berada di Samota. Baik, terkait tadi suksesnya berjalan event kemarin, tentunya masih ada memiliki evaluasi tentunya untuk kedepannya Ibu ya? Ya, evaluasi yang pertama yang kita sudah melaksanakan ini, yang pertama tempat penonton mau menginap ini masih terbatas. Baik. Sampai di rumah atau di masjid ada banyak yang menginap, antusias. Terus yang hotel pada full, jadi otomatis banyak yang punya kemah ya, camping di sekitar Samota. Yang berikutnya transportasi Mbak, itu juga mungkin jadi evaluasi bagi kita semua, dan saya berterima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Sumbawa melaksanakan dengan begitu sesingkat mungkin ini mendunia. Pemerintah beserta sektor yang lainnya, ada TNI, ada Polri yang bahu-membahu untuk memberikan rasa aman untuk datang di Kabupaten Sumbawa. Luar biasa sekali tentunya Kabupaten Sumbawa ya. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak Pakar Ekonomi terkait bagaimana kesiapan Kabupaten Sumbawa menjadi sport tourism di Nusa Tenggara Barat. Apakah bagaimana saja kesiapannya dan juga dampaknya mungkin untuk lebih spesifiknya di sektor perekonomian? Ya. Kalau kita lihat pengalaman di tahun ini di 2022 saja, dengan waktu persiapan yang disebut oleh Bu Abu tadi sangat singkat, ya Kabupaten Sumbawa sudah siap, ya itu saja sudah siap. Alhamdulillah penyelenggaraannya tadi sangat bagus dinilai, bahkan menjadi best media opportunity katanya MXGP Samota Sumbawa tahun 2022. Nah, apalagi tahun depan seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Abo, berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan perbaikan-perbaikan, ya baik di yang menjadi tanggung jawab pemerintah tadi maupun yang menjadi tanggung jawab pihak swasta, misalnya penyedia penginapan, restoran, tentu mereka sudah ada pengalaman. Begitu juga masyarakat, ya tidak bisa dilepaskan peran masyarakat sangat besar, ya menciptakan situasi yang aman, kondusif, ya sangat welcome terhadap tamu-tamu yang datang. Mereka sangat antusias menyambut kedatangan tamu. Pada saat parade tim-tim ini dibawa ke dalam kota melalui parade itu memberikan kesan yang luar biasa mereka. Jadi kalau kita lihat, insya Allah dari itu semua pasti sudah punya pengalaman dan ada kesiapan. Tinggal bagaimana agar penyelenggaraan ini semakin meningkat, ya kualitasnya dibandingkan tahun kemarin, tahun 2022 ini.
Mungkin ada hal-hal yang kurang seperti kemarin mungkin masalah infrastruktur di pelabuhan, di bandara atau di hotel, itu yang perlu ditingkatkan. Ya, baik. Saya pikir itu Baik, yang penting. Ya, dan yang terakhir Bapak saya tanyakan bagaimana pesan atau harapan Bapak untuk Kabupaten Sumbawa ke depannya? Boleh Ya. secara singkat Bapak. Kita berharap begini, Kabupaten Sumbawa dianugerahi oleh sumber daya alam yang sangat besar. Karunia ini harus disyukuri. Ya, karunia Allah Subhanahu wa taala ini patut disyukuri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengelola sebaik-baiknya, sebijaksana mungkin. Harus ditanamkan prinsip bahwa sumber daya alam yang ada ini bukanlah warisan nenek moyang kita, tetapi sebenarnya titipan anak cucu yang harus dijaga kelestariannya. Nah, oleh sebab itu menjadi pokok pangkalnya ini adalah bagaimana manusia yang mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam itu. Karena dalam literatur ekonomi ada yang disebut dengan resource curse. Resource curse itu semacam kutukan sumber daya. Daerah-daerah negara-negara yang kaya sumber daya mengalami kutukan. Kutukan karena apa? Karena mereka serakah menggunakan sumber daya alam yang kaya itu. Ya, dihabiskan sekarang ini, anak cucunya kelaparan. Atau dihabiskan sekarang menjadi biang konflik, menjadi ribut, perang saudara, itu terjadi pada negara-negara kaya. Sementara negara-negara yang miskin sumber daya justru mengalami kemakmuran karena mereka menyiapkan SDM, sumber daya manusia. Nah, kami berharap ya Kabupaten Sumbawa ini memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah ini dengan menyiapkan sumber daya manusianya, sehingga bisa mengelola sumber daya alam ini secara berkelanjutan menjadi warisan bagi anak cucunya kelak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Dan tentunya tadi juga sudah mewakili juga ya pesan-pesan dari kita semua tentunya yang ada di NTB Bicara pada edisi Kabupaten Sumbawa ini. Dan pemirsa, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dalam dialog NTB Bicara edisi Kabupaten Sumbawa. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa dan juga Bapak Kabak SDM Kabupaten Sumbawa dan juga tentunya dari pakar ekonomi kita Bapak Dokter. Terima kasih. Iya, dan akhir kata pemirsa, saya Kristidiana mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.